Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah dengan NIM 23129358 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membacakan materi 16 pertemuan pendidikan kewarganegaraan. Materi yang pertama yaitu menguasai konsep dasar dalam PKN. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah sebagai ilmu pendidikan politik yang bertujuan untuk membantu peserta didik untuk menjadi warga negara yang secara politis dewasa, ikut serta membangun sistem politik yang demokratis, mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari peserta didik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai butir-butir sila dalam Pancasila. Ada beberapa alasan pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa, yaitu pertama, agar mahasiswa menjadi pribadi yang berpikir kritis terhadap isu nasional maupun internasional. Yang kedua, membentuk pribadi mahasiswa yang memiliki toleransi tinggi sehingga menjadikan manusia untuk paham akan budaya dan adat. Yang ketiga, mahasiswa tahu akan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Yang keempat, mahasiswa dapat mengenal dan beradaptasi pada kehidupan politik secara lokal. Pada dasarnya, pendidikan kewarganegaraan mempunyai hakikat, yaitu upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara, demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa negara. Materi yang kedua yaitu menentukan, memecahkan masalah dan menelaah bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan karakter bangsa. Alasan mengapa diperlukannya identitas nasional, sejauh mana Pancasila tersebut telah dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh rakyat Indonesia, sehingga manusia Indonesia yang berkepribadian Pancasila tersebut memiliki pembeda bila dibandingkan dengan bangsa lain. Pembeda yang dimaksud adalah kekhasan positif, yakni ciri bangsa yang beradab, unggul, dan terpuji. Contoh dinamika kehidupan yang sekaligus menjadi tantangan terkait dengan masalah identitas nasional Indonesia yang pertama yaitu lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Yang ketiga, rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar. Yang keempat, lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih. Yang kelima, menyukai simbol-simbol asing daripada lambang simbol bangsa sendiri. Materi yang ketiga yaitu mampu melaksanakan, mengorganisasikan, dan membangun integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Kurana 2010 menyatakan, integrasi nasional adalah kesadaran identitas bersama di antara warga negara. Ini berarti bahwa meskipun kita memiliki kasta yang berbeda, agama dan daerah, dan berbicara bahasa yang berbeda, kita mengakui kenyataan bahwa kita semua adalah satu. Pentingnya integrasi nasional. Tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja sama. Kemampuan ini tidak hanya dapat dijalankan melalui kewenangan menggunakan kekuatan fisik yang sah, tetapi juga persetujuan dan dukungan rakyatnya terhadap pemerintah itu. Dinamika integrasi nasional di Indonesia. Sejak kita bernegara tahun 1945, upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu. Tantangan dalam membangun integrasi. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenalan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dengan massa yang cenderung berpandang pada tradisional.
Materi keempat dan lima yaitu mampu menginterpretasikan, mengimplementasikan, dan membangun norma konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan. Konsep dan urgensi konstitusi dalam berbangsa negara Indonesia. Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Yang kedua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa. Yang ketiga, konstitusi berfungsi membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya, memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negara. Menjamin hak-hak asasi warga negara. Yang keempat, konstitusi penentu atau pembatas kekuasaan negara. Perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Setiap negara harus memiliki konstitusi karena konstitusi merupakan tonggak awal terbentuknya suatu negara. Konstitusi menjadi penyelenggaraan bernegara. Esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Pertama, konstitusi menjadi suatu yang urgen dalam tatanan kehidupan ketatanegaraan. Kedua, dari beberapa pakar yang menjelaskan mengenai urgensi konstitusi dalam sebuah negara, maka secara umum dapat dikatakan bahwa eksistensi konstitusi dalam suatu negara merupakan suatu keniscayaan karena dengan adanya konstitusi akan tercipta pembatasan kekuasaan melain pembagian wewenang dari kekuasaan dalam menjalankan negara. Materi selanjutnya yaitu materi ke-6 dan 7 yaitu melaksanakan, membuktikan, dan menciptakan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah. Konsep harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia, yaitu hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Kemudian hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Membangun argumen tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Aturan Dasar tentang Pendidikan dan Kebudayaan serta Iptek Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara Pasal 30 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hak dan kewajiban asasi manusia diatur tersendiri di bawah judul HAM. Esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Dalam bidang agama, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, pertahanan, keamanan. Pasal 23A Undang-Undang Dasar salah satu contoh kewajiban warga negara untuk membayar pajak. Warga negara akan memperoleh hak timbal balik dari negara berupa manfaat pajak melalui hasil pembangunan. Materi selanjutnya yaitu materi ke-8 dan 9, melaksanakan, mempertahankan, dan menciptakan demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi bersumber dari Pancasila.
Terjadinya krisis partisipasi politik rakyat disebabkan karena tidak adanya peluang untuk berpartisipasi atau karena terbatasnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Secara lebih spesifik, penyebab rendahnya partisipasi politik tersebut adalah pendidikan yang rendah menyebabkan rakyat kurang aktif dalam melaksanakan partisipasi politik. Yang B, tingkat ekonomi rakyat yang rendah, dan terakhir partisipasi politik rakyat kurang mendapat tempat oleh pemerintah. Munculnya penguasa di dalam demokrasi ditandai oleh menjamurnya dinasti politik yang menguasai segala segi kehidupan masyarakat, pemerintahan, lembaga perwakilan, bisnis, peradilan, dan sebagainya oleh satu keluarga atau kroni. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Setidak-tidaknya ada 3 sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia, yaitu yang pertama, sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka. Kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan-kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Yang kedua, sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa, tauhid monoteisme. Sumber nilai yang ketiga yaitu sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Barat atau Eropa mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pemikiran-pemikiran humanisme dan demokrasi mulai bangkit lagi di Eropa pada masa Renaissance sekitar abad ke-14 sampai 17 Masehi. Tonggak penting dari era Renaissance yang mendorong kebangkitan kembali demokrasi di Eropa adalah gerakan reformasi Protestan sejak 1517 hingga tercapainya kesepakatan Westphalia pada 1648 yang meletakkan prinsip coeksistence dalam hubungan agama dan negara, yang membuka jalan bagi kebangkitan negara bangsa-bangsa, nation state, dan tatanan kehidupan politik yang lebih demokratis. Dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Negara Indonesia merupakan negara yang berkomitmen untuk menjadikan demokrasi berkembang di negara ini. Hal ini disebabkan demokrasi memiliki pemahaman bahwa setiap individu sangat dihargai keberadaannya dalam berpartisipasi menjalankan kehidupan bernegara secara luas dan maksimal. Melalui pemahaman tersebut, dapat diketahui bahwa negara Indonesia sangat menghargai keberadaan rakyatnya. Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS 1949, Undang-Undang Dasar 1950, kembali ke UUD 1945 yang kedua, dan akhirnya kembali dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali. Perihal demokrasi dapat diamati dari fungsi dan peran lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Materi ke-10 yaitu melaksanakan, membuktikan, dan menciptakan hukum yang berkeadilan. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Dari bunyi alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dapat diidentifikasi. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Alasan mengapa diperlukannya penegakan hukum yang berkeadilan. Hukum harus ditegakkan secara konsekuen agar bisa menciptakan kedamaian serta kesejahteraan bagi semua. Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk membuat masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-haknya. Sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Ada 2 pembagian besar hukum. Yang pertama, hukum privat, ialah hukum yang mengatur hubungan antar manusia
atau individu yang menyangkut kepentingan pribadi, misalnya masalah jual beli, sewa menyewa, pembagian waris. Yang kedua, hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum. Di negara Indonesia, pemerintah bukan hanya harus tunduk dan menjalankan hukum, tetapi juga harus aktif memberikan penyuluhan hukum. Tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala strata kehidupan masyarakat. Penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Negara merupakan organisasi kelompok masyarakat tertinggi karena mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, bahkan memaksa secara sah untuk kepentingan umum yang lebih tinggi demi tegaknya hukum. Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh pengayoman dan hak-haknya terlindungi. Ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia, ialah melaksanakan penertiban dan keamanan, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, pertahanan dan menegakkan keadilan. Aparatur hukum yang mempunyai tugas untuk menegakkan dan melaksanakan hukum antara lain lembaga kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Fungsi utama lembaga kepolisian adalah sebagai lembaga penyidik, sedangkan kejaksaan berfungsi utama sebagai lembaga penuntut, serta lembaga kehakiman sebagai lembaga pengadilan pemutus perkara. Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi masalah dan tantangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penegakan hukum sangat penting diupayakan secara terus-menerus untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Materi selanjutnya yaitu materi ke-11 dan 12 memberikan contoh, menelaah, dan membangun wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Wawasan Nusantara adalah cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak di antara Asia dan Australia, juga dua samudra Hindia dan Pasifik. Urgensi wawasan Nusantara juga sangat penting bagi Indonesia karena mencerminkan kebutuhan akan pemahaman mendalam tentang sifat kepulauan negara ini dan menggarisbawahi nilai-nilai persatuan, keragaman, dan keberlanjutan. Wawasan Nusantara penting bagi bangsa Indonesia karena dapat menjadi pedoman, dorongan, motivasi, dan rambu-rambu dalam menentukan segala keputusan, kebijaksanaan, dan tindakan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat maupun daerah untuk seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Latar belakang histori wawasan Nusantara. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Latar belakang sosiologis wawasan Nusantara berdasar pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia. Wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandang akan kesatuan atau keutuhan wilayah diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan 223 bangsa. Bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah-pecah dalam banyak bangsa. Latar belakang politis wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara yang bermula dari Deklarasi Juanda 1957 selanjutnya dijadikan konsepsi politik kenegaraan. Kerumusan wawasan Nusantara dimasukkan dalam GBHN sebagai hasil ketetapan MPR mulai tahun 1973 sampai dengan 1998. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas.
dengan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah itu. Wawasan Nusantara telah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia guna memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Upaya memperkokoh kesatuan wilayah dan bangsa akan terus-menerus dilakukan. Hal ini dikarenakan visi tersebut dihadapkan pada dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan tantangan yang berbeda sesuai dengan perubahan zaman. Mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memiliki keunikan antara lain bercirikan negara kepulauan. Luas wilayah 5.192 juta kilometer dengan perincian daratan seluas 2.027 kilometer kubik dan laut seluas 3.166 juta kilometer. Negara kita terdiri 2/3 lautan per perairan. Yang ketiga, jarak utara selatan 1.888 km dan jarak timur barat 5.110 km. Yang keempat, terletak di antara dua benua dan dua samudra. Yang kelima, terletak pada garis khatulistiwa. Yang keenam, berada pada iklim tropis dengan dua musim. Ketujuh, menjadi pertemuan dua jalur pegunungan, yaitu Mediterania dan Sirkumpasifik. Yang kedelapan, berada pada wilayah yang subur dan habitable. Kemudian wilayah yang subur kaya akan flora, fauna, dan sumber daya alam. Bangsa Indonesia sebagai kesatuan juga memiliki keunikan, yakni memiliki keberagaman suku, ras, memiliki jumlah penduduk besar, memiliki keragaman agama, serta keragaman budaya. Materi terakhir yaitu 13 dan 14 menguraikan dan menciptakan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang mampu mengembangkan kekuatan atau potensi nasional dalam rangka untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan dari luar maupun dari dalam, baik langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan eksistensi negara kita. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Sumber historis. Secara historis, gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD yang sekarang bernama Seskoad Sunardi 1997. Sumber sosiologis. Bidang sosial budaya mencakup pendidikan, kesehatan, agama, kebudayaan, teknologi, dan lain-lain. Namun yang menonjol di sini adalah faktor teknologi dan kebudayaan karena perubahan di bidang ini berjalan sangat cepat akibat pengaruh dari dalam maupun dari luar. Sumber politik. Berakhirnya gerakan 30 September atau PKI pada tahun 1968. Pemikiran di lingkungan SSKAD tersebut dilanjutkan oleh Lemhanas, Lembaga Pertahanan Nasional, dengan dimunculkan istilah kekuatan bangsa. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan pada kita konsep ketahanan nasional kita terbukti mampu menangkal berbagai bentuk ancaman sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa atau berakhirnya NKRI. Setidaknya ini terbukti pada saat bangsa Indonesia menghadapi ancaman komunisme tahun 1965 dan yang lebih aktual menghadapi krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997 sampai 1998. Sampai saat ini kita masih kuat bertahan dalam wujud NKRI. Esensi dan urgensi ketahanan nasional. Hal yang menjadikan ketahanan nasional sebagai konsepsi khas bangsa Indonesia adalah pemikiran tentang 8 unsur kekuatan bangsa yang dinamakan Astagatra. Pemikiran tentang Astagatra dikembangkan oleh Lemhanas, bahwa kekuatan nasional Indonesia dipengaruhi oleh 8 unsur terdiri dari 3 unsur alamiah, Trigatra, dan 5 unsur sosial, Pancagatra. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, yang dapat saya ketahui. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.